Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat kepada Al-Ustaz Muhammad Ulil Albab selaku pembicara, serta yang terhormat kepada Ustaz Akmal Dilfiandri selaku pembicara, serta yang terhormat kepada para peserta acara webinar persiapan beasiswa kedubes Mesir Universitas Al-Azhar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih bisa dipertemukan di majelis yang insya Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar ini saya buka, saya Taufan Mustafa selaku pembawa acara akan membacakan susunan-susunan acara ini, yakni yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan peraturan webinar, kemudian yang ketiga sesi pertama dengan tema cara mengisi istimewa atau formulir, kemudian yang keempat adalah istirahat, kemudian yang kelima adalah sesi kedua dengan materi atau dengan tema tips dan trik menulis esai berbahasa Arab yang baik dan benar, dan yang terakhir adalah penutup. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan peraturan webinar. Yang pertama, luruskan niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jaga adab dalam bermajelis walaupun sedang di rumah. Kemudian yang ketiga, siapkan diri dan jaga kondisi tetap kondusif untuk fokus menyimak materi selama kelas berlangsung. Kemudian yang keempat, diharapkan untuk mematikan mikrofon ketika webinar sedang berlangsung. Kemudian yang kelima, diwajibkan para peserta untuk mengisi absen yang telah disediakan. Kemudian yang keenam, diwajibkan kepada para peserta untuk selalu menghidupkan kamera ketika webinar sedang berlangsung. Kemudian yang ketujuh, siapkan pertanyaan dari awal diperbolehkan yang akan ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, jika ada kendala, harap hubungi admin Teras Quran di nomor 0813 1669 0004. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, acara selanjutnya yaitu pembacaan profil singkat sebelum memasuki sesi yang pertama. Telah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Ulil Albab LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah alumni S1 Al-Azhar dan kandidat Master Universitas Indonesia. Beliau juga adalah peraih beasiswa Bait Zakat Kuwait selama studi di Universitas Al-Azhar, dan beliau juga adalah pengajar bahasa Arab di Fasoha Center. Memasuki acara selanjutnya, yakni sesi pertama dengan materi cara mengisi istimarah atau formulir yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ulil Albab LC Hafidahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan.
Iya, eh, teman operator bisa minta tolong slide-nya ditampilkan terlebih dahulu, istimewa. Sambil menunggu slide-nya muncul, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang saya hormati Al-Ustaz Abu Samah Abdul Rashid selaku pimpinan Akademi Tafsir Quran, yang saya hormati para asatidz dan ustazah, para pengajar dan staf dari Akademi Tafsir Quran. Lalu berikutnya yang sama-sama kita hormati teman-teman calon penerima beasiswa Kedutaan Besar Mesir untuk kuliah di Universitas Al-Azhar. Sangat senang sekali pada pertemuan hari ini, di pagi ini kita dapat hadir dan berkumpul meskipun secara virtual untuk berdiskusi, untuk ngobrol-ngobrol, tanya jawab seputar bagaimana persiapan menuju Universitas Al-Azhar, terkhusus bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa dari Kedutaan Besar Mesir yang ada di Indonesia. Nah, di sini mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mendapatkan tanggung jawab materi untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi istimaroh atau formulir yang dipersyaratkan untuk dikirim sebagai lampiran awal, seleksi berkas awal dari pihak Kedutaan Besar Mesir. Kenapa kemudian uh, mengisi formulir ini begitu penting untuk dibahas? Karena kalau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar cerita di Universitas Al-Azhar atau Mesir, itu sangat perhatian sekali dengan apa yang akan ditanyakan kepada kita. Artinya begini, setiap kali ada pertanyaan atau ya apa sesuatu yang diminta kepada kita, kita harus menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, kalau misalkan kita diminta ini, maka jangan sampai lebih. Ya, termasuk nanti kalau ada apa namanya permintaan untuk membuat esai 1 halaman, maka tidak perlu merasa hebat bisa 3 atau 4 halaman. Justru hal semacam itu akan membuat kita tertolak di Al-Azhar. Jadi salah satu solusi atau salah satu trik di Al-Azhar itu dari masuknya hingga sampai nanti kuliah di sana adalah jawab saja atau berikan saja sesuai dengan apa yang diminta. Kalau diminta seperti itu ya sudah seperti itu. Diminta 3 jawab 3, diminta 2 jawab 2, bahkan diminta 1 jawab 1. Kita nggak akan apa namanya di dianggap pintar ketika menjawab lebih daripada apa yang kita inginkan seperti itu. Justru itu sebenarnya merupakan ujian pertama bagi kita, apakah kita memahami permintaan dari pihak sana atau tidak seperti itu. Nah, di hadapan teman-teman semua saat ini sudah ada formulir, mungkin bisa sedikit dibesarkan ya, agak sedikit kecil sepertinya supaya lebih jelas. Atau mungkin teman-teman sudah apa namanya sudah punya perinannya masing-masing atau mungkin sudah mempersiapkan buku catatan untuk nanti mencatat hal-hal penting yang diminta dalam formulir ini atau istimewa ini. Baik, langsung saja kita mulai. Istimaratu ta'arufin liikhtibarati sifarati Jumhuriyati Misr al-Arabiyah di Indonesia dan husuli ala minhatil Azhar Syarif al-Jami'iyati, formulir biodata untuk seleksi Kedutaan Besar Mesir di Indonesia untuk memperoleh beasiswa Al-Azhar tahun 2022. Ini formulirnya resmi, langsung dikeluarkan oleh pihak Kedutaan Besar. Jadi nanti tidak ada yang apa namanya membuat formulir tersendiri, tapi silakan di-download formulir yang sudah ada, yang dikirimkan di Telegram atau di Instagram. Diharapkan jangan sampai membuat sendiri, tapi sudah gunakan sebagaimana yang telah dikirimkan. Pertama, al-ismu bil lughatil arabiyyati, nama dengan bahasa Arab. Ya, nama dengan bahasa Arab. Biasanya kalau di Mesir itu dia minta 3 sampai 4 nama biasanya. Ya, biasanya 3 sampai 4 nama. Tapi itu pun biasanya juga ditulis. Kalau misalkan diminta 3 nama, ada tulisannya biasanya keterangan sulasiyan atau rubaiyan, 3 kata atau 4
kata seperti itu. Tapi kalau di sini sifatnya mungkin umum ya, artinya tidak ada keterangan apakah diminta 2, 3 atau 4 kata, mungkin cukup sebagaimana nama kita sesuai dengan KTP saja seperti itu. Yang perlu menjadi catatan adalah nama yang kita masukkan nanti, apakah itu 2 kata, 3 kata, atau 4 kata, sampai ke depannya jangan sampai ada perubahan lagi. Artinya kalau memang dari awal 2 kata atau 3 kata, sampai nanti ke depan ketika sudah diterima di Al-Azhar atau nanti ingin mengisi ijazah dan lain sebagainya, itu tetap harus gunakan nama yang sama. Kenapa? Karena kan yang sekolah atau yang kuliah di Al-Azhar itu nggak cuma kita 10-20 orang, tapi bisa ratusan ribu orang. Sementara nama kita yang bernama Muhammad itu bisa ratusan sampai ribuan orang. Artinya kalau kita nggak konsisten dengan nama, bisa jadi nanti kita kebingungan sendiri mencari nama kita. Begitupun nanti kalau ada pengumuman kelulusan, daftar kelulusan, barangkali kalau kita suka mengubah-ubah nama yang kita daftarkan, nanti kita kesulitan mencari nama kita sendiri. Makanya diharapkan untuk konsisten di situ, nama yang kita tulis di sini, itulah nanti nama yang akan terus kita pakai kalau kita nanti terdaftar di Universitas Al-Azhar seperti itu. Nah, berikutnya al-ismu bil lughatil injiliziyah atau maksudnya nama dengan bahasa Latin. Jadi di atas itu nama dengan bahasa Arab, ya pastikan benar bagaimana cara penulisannya. Begitupun nama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, ya dengan huruf-huruf Latin dipastikan benar cara pengisiannya, jangan sampai salah. Berikutnya al-jihah at-tabi'atu laha al-talib wa maqarruha aw akhiru syahadatin dirasiyatin hasala 'ala al-mutarashih aw bil mutarashihah. Ya. Jadi ini yang diisi di sini adalah lembaga ya, lembaga atau sekolah di mana kita terdaftar terakhir kali ya. Jadi ijazah terakhir kita SMA, MA kita itu terakhir kali di mana, itu silakan tulis nama lembaganya di sini ya, wa maqarruha dan tempatnya di mana. Misalkan Ma'had A gitu kan, Ma'had A di Bekasi misalkan, atau di mana. Jadi ada nama pondok kita atau nama sekolah kita SMA, MA ya, atau lain sebagainya, wa maqarruha dan posisinya di mana itu tempat kita gitu kan. Lalu berikutnya di bawahnya ada raqmul hatif ya, nomor HP, nomor telepon ya. Kalau bisa yang sudah ada WhatsApp-nya. Nah, ini perhatikan sekali, nomor HP jangan sampai diubah-ubah. Ini biasanya kalau banyak yang lulusan-lulusan SMA yang sering ganti-ganti nomor. Nah, itu diharapkan untuk tidak melakukan hal semacam itu. Artinya nomor yang terdaftar ini pastikan aktif terus ya, artinya tidak pernah mati ya, jangan sampai melewati masa aktifnya. Selalu aktif, selalu siap untuk direspon, karena nanti pengumuman kelulusan itu akan melalui nomor HP kita. Artinya nanti kalau kita misalkan menuliskan nomor HP sekian hari ini, lalu besok kita ganti nomor dan kita lulus, ya kita nggak akan mendapatkan informasi kalau kita lulus, artinya gugur begitu saja. Makanya nomor HP, pastikan nomor HP yang benar-benar aktif, yang selalu kita pegang, siap siaga, jangan sampai nomor itu nanti nonaktif dan lain sebagainya ya. Ataupun kalau kita menggunakan, misalkan kita tidak memiliki nomor sendiri atau tidak memiliki HP, kita menggunakan nomor orang tua, pastikan juga orang tua kita tahu untuk tidak mengganti nomor HP-nya, supaya nanti informasi bisa kita dapatkan seperti itu. Al-barid al-elektronis selanjutnya email ya, alamat email yang jelas ya, alamat email yang profesional yang biasa kita pakai. Nah, biasanya juga ini banyak lulusan-lulusan SMA yang punya banyak email ya, ada email A, B, C, cukup satu saja yang sekiranya paling sering aktif, paling sering digunakan, karena kemungkinan besar juga selain nanti diinformasikan melalui HP, juga akan diinformasikan melalui email, gitu kan? Atau salah satu dari keduanya, kita tidak tahu nanti pihak dubes akan menghubungi kita lewat mana. Cuman pastikan kedua hal ini, baik itu nomor HP maupun email yang aktif, itu selalu dalam kondisi aktif dan bisa menerima pesan masuk kapanpun seperti itu. Lalu berikutnya al-unwanul hali ya, alamat tempat tinggal kita saat ini ya, alamat domisili kita saat ini di mana. Yuzkaru bisyaklin mufassalin ya. Di sini nanti silakan disebutkan bisyaklin mufassalin ya, sangat rinci ya, dengan rinci ya. Wala budda ayashmula al-muhafadzata ya, mencakup apa saja rinciannya, al-muhafadzah provinsinya di mana, awil Madinah ya, kotanya di mana atau kabupatennya di mana, au al-muqatta'ah ya, kecamatannya ya, bahkan distriknya, kecamatannya sampai ke dijelaskan ya. Jadi tidak hanya sekedar Jakarta gitu, tidak, tapi jelaskan ya di kecamatan mana, di kota atau kabupaten mana, lalu di provinsi mana, supaya nanti jelas atau menjawab sebagaimana yang diinginkan oleh pihak kedubes ya. Jadi al-unwanul hali
alamat domisili kita saat ini pastikan selengkap mungkin ditulis di sini seperti itu. Lalu berikutnya ada ijadatul lughatil arabiyyati qira'atan wa kitabatan. Ya, ini pihak Kedubes ingin menanyakan kepada kita seberapa jauh kemampuan berbahasa Arab kita. Ya, jadi kemampuan bahasa Arab kita itu sudah selevel mana? Qira'atan wa kitabatan, baik membaca maupun kitabah menulis. Jadi menulis dan membaca Arab kita ini sudah sejauh mana? Apakah mumtaz, apakah jayyid jiddan, apakah mutawassit, apakah dhaif? Ya, kalau kita merasa sudah sangat mahir ya berarti bisa diisi mumtaz, atau mungkin mahir tapi belum terlalu yakin, belum terlalu pede, mungkin bisa diisi jayyid jiddan. Kalau sedang-sedang saja bisa diisi mutawasit, kalau masih pemula atau mungkin belum bisa untuk bahasa Arab sama sekali bisa diisi dengan dhaif ya. Jadi di sini juga diharapkan juga mengisinya jangan jangan langsung mumtaz begitu saja kalau kita nggak yakin mumtaz. Ini nanti juga bukan ini juga merupakan ujian juga bagi kita. Kalau nanti seandainya kita isi mumtaz terus kita lulus seleksi, nanti ada wawancara dan kita nggak bisa jawab, otomatis kita akan gugur juga kan pada akhirnya. Mending kita jawab sebagaimana kondisi kita seperti itu. Atau kalau seandainya mungkin saat ini masih mutawasit, misalkan seperti itu. Lalu mungkin kita karena menunggu waktu dipanggil, kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti bimbel bahasa Arab kah atau persiapan bahasa Arab kah. Nah, sehingga kita yakin kalau setelah mengikuti itu kita akan bisa mumtaz, mungkin bisa diisi dengan mumtaz. Artinya jangan sampai ini menjadi blunder buat kita. Ya, artinya ketika kita diterima karena mumtaz bahasa Arab kita, tetapi ketika tanya jawab justru atau nanti disuruh membaca, disuruh menulis, kita justru menjadi bumerang buat kita, sehingga kita tidak lulus seperti itu. Ya, berikutnya hal sabaqat taqaddumul ikhtibarati sifarati fil a'wamis sabiqah ya. Nah, jadi pihak Kedubes bertanya apakah kita pernah atau di antara kita sudah ada yang pernah ikut seleksi yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada yang pernah mengikutinya di tahun sebelumnya, ya tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya berarti adalah na'am atau la, kan? Pernah atau belum seperti itu. Fi halil ijabati bi na'am fayurja tahdidut tarikh. Ya, ketika kalau nanti jawabannya pernah atau mungkin teman-teman sudah pernah ikut di tahun-tahun sebelumnya, harap untuk mengisi tanggalnya kapan atau tahunnya kapan. Jadi tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa di tahun sebelumnya gitu, ya. Jadi nanti yang pernah ikut silakan diisi kesempatan kemarin itu diisi di tanggal berapa, tahun berapa dan bulan berapa seperti itu. Oke, berikutnya oke. Nubzatun anil ma'hadi awil jihati tabi'ati laha al-mutarasyiah wal mutarasyiah ya. Profil singkat dari ma'had ya atau lembaga di mana kita berasal gitu kan. Jadi tadi kalau di awal itu tentang kita dari pondok mana, dari sekolah mana, SMA mana, MA mana dan alamatnya di mana. Kalau di sini sedikit ceritakan tentang profil ma'had kita, sekolah kita. Jadi sekolah kita ini bergerak dalam fokusnya di bagian ini seperti ini. Karena pihak Kedubes itu kan punya kerjasama dengan beberapa sekolah, gitu kan, punya kerjasama dengan beberapa sekolah. Jadi mungkin kalau seandainya beberapa pihak sekolah ini dikenal oleh Kedubes, kemungkinan lolosnya akan besar seperti itu. Nah, misalkan kita dari beberapa yang sudah bekerja sama yang pasti itu seperti Pondok Modern Gontor misalkan, itu bisa ceritakan sedikit tentang Gontor, atau nanti ada yang berasal dari Darun Najah mungkin ya bisa diceritakan tentang Darun Najah, atau beberapa mahat-mahat lainnya atau pondok-pondok lainnya yang mungkin di mana kita berasal bisa diceritakan sedikit ya. Bisa kita perlihatkan sedikit ini pondok yang bergerak dalam bidang keagamaan dan lain sebagainya. Profil singkat saja tentang mahat kita seperti itu. Oke, berikutnya al-masafatu wal fatratu zamaniyatu baina makanil iqamati wa maqari sifaratil masriyati di Jakarta. Ya, ini masafah jarak dan waktu tempuh ya. Masafah fatrah zamaniyah jarak dan waktu tempuh antara tempat di mana kita berada saat ini, alamat domisili kita saat ini dengan alamat Kedutaan Besar Mesir di Jakarta ya. Jadi dari rumah kita saat ini, domisili saat ini sampai ke Kedutaan Mesir itu jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Ya bisa dicari dengan Google Maps ya. Bisa dicari di Google Maps itu Kedutaan Besar Mesir. Kalau bagi yang tinggal di Jakarta, mungkin tahu ya, Kedutaan Besar Mesir itu ada di Menteng di Jakarta Pusat ya. Kalau dari arah Manggarai itu ke arah ke Bundaran HI ya, dekat dekat Taman Suropati ya, bagi yang tahu itu kan, di situ pusatnya kedubes di situ banyak sekali ya, kedubes Mesir, kedubes Amerika dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sekiranya dari sana ke rumah kita itu berapa
kilometer, ya bisa dicari dengan Google Maps, dan berapa jarak tempuhnya, sekitar apakah 2 hari atau berapa jam gitu kan, bagi yang dekat atau bagi yang jauh seperti itu. Jadi dijelaskan sebagaimana adanya. Lalu berikutnya matlub, ya kita berarti safhatin, ya menulis. Nah ini yang menjadi syarat utama ya, selain daripada formulir ini, menulis safhatin, satu halaman gitu. Berarti kalau diminta satu halaman, tidak boleh kurang dari satu halaman, tidak boleh lebih dari satu halaman. Pastikan memang benar-benar satu halaman ya. Fi ayyin, ya salah satu saja, tentang salah satu saja, minal maudu'ati taliyah, dari tema-tema di bawah ini. Nanti ada 2 tema di bawah ini, pilih salah satu saja, tidak perlu terlalu merasa pintar langsung menjawab atau diisi kedua-duanya, tidak perlu, pilih salah satu saja ya. Wa yatimu irsaluhu kamurafaqin, ya. Dan nanti pengirimannya itu kamurafaqin, sebagai lampiran istimarah ta'aruf ya. Jadi di belakang istimarah ini, jadi ini di depan, nanti istimarahnya diisi, lalu di belakangnya lampirannya merupakan esai kita. Nanti esai ini salah satunya dilampirkan di belakang ya. Fi baridil elektroni wahid ya. Jadi satu file, jangan banyak file, cuma satu file. Wasayati mustib'adul murasyahin alladziina yursilun aktsara min baridil elektroni. Nah, ini perlu menjadi catatan juga, para calon penerima beasiswa ya akan didiskualifikasi jika mereka mengirimkan lebih dari satu email. Ya, jadi pastikan email pertama yang kita kirim itu merupakan email terakhir yang kita kirim. Ya, jangan sampai kita mengirim itu tapi lampirannya belum ke belum ke attach ya, belum istilahnya belum kita kirim gitu kan. Akhirnya kita kirim lagi, nah itu udah pasti didiskualifikasi. Jadi pastikan pengirim yang kita kirim itu formulir dan esai kita dalam satu file, dan pastikan itu dikirim cuma satu kali ya, lengkap semuanya. Jadi hati-hati dalam mengirimkannya. Dikirim 2 kali, selamat Anda gagal untuk ke Universitas Al-Azhar melalui jalur kedubes seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam pengiriman. Nah, apa saja materinya? Ada 2 di sini ya. Saya akan coba untuk jelaskan secara singkat karena nanti insya Allah akan dijelaskan lebih mendetail setelah ini. Yang pertama, at-tawasulu as-saqafi kajisrin lil hadarat ya, kaitan atau hubungan ya, kebudayaan sebagai jembatan untuk membangun peradaban. Ya, ini mungkin kalau nanti teman-teman yang pernah di di ilmu sosial ya, kan kita tahu ya, segala sesuatu itu dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan oleh kelompok yang masif akan menjadi sebuah kebudayaan, dan kebudayaan itu nantinya akan menjadi sebuah hadarat, sebuah peradaban. Nah, bagaimana kaitan antara peradaban ini ya, kaitan antara kebudayaan itu dengan peradaban. Jadi akan bercerita tentang kebudayaan dan peradaban di sini fokusnya. Lalu yang kedua, daurul fardi fi ta'ziz tasamuhi wa tasaddud tatarrufi fil mujtama'i ya. Peran individu, jadi peran kita secara personal fi ta'ziz tasamuhi ya, dalam upaya memperkuat toleransi ya, dalam upaya memperkuat toleransi wa tasaddud tatarrufi, dan menangkal atau melawan radikalisme ya. Tatarruf itu radikalisme atau ekstremisme gitu kan. Bagaimana peran individu, peran seseorang dalam memperkuat toleransi dan menangkal radikalisme yang ada dalam mujtama, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok. Kan? Jadi mungkin ini ceritanya ingin tahu kita ini berperan, apa peran yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu untuk meningkatkan nilai toleransi di antara kita yang berbeda, dan bagaimana caranya untuk kita menangkal radikalisme yang ada dalam masyarakat semacam itu. Oke, jadi 2 ini dipilih salah satu saja, jangan terlalu pintar dijawab keduanya, dan jangan lebih dari satu halaman dari satu materi yang kita pilih. Nah, detailnya nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Oke, selanjutnya ala kulli mutarasyihin ya wa mutarasyihatin ya, kepada setiap calon ya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, irsalu ma sabaqa ma'al ilzami bil bunudil waridati fil istimarati 'alal baridil elektroni ya, diharapkan untuk mengirimkan formulir ini beserta dengan esainya satu file, dengan memperhatikan ya, ma'al iltizam ya, dengan benar-benar memperhatikan syarat yang ditentukan tadi. Artinya jangan sampai kita lalai dalam mengisi, atau jangan sampai ada yang kosong atau mengisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di mana dikirimkan ke email kedubes di Azhar Exams ya, AZHAR EXAMS 2021 @gmail.com ya. Pastikan emailnya benar.
Nanti dikirim ke sini dan cuma dikirim satu kali, ya, dikirim satu kali, jangan lebih dari satu kali. Fi mau'idi aqsahu 20 April, ya. Jadi paling lambat itu tanggal 20 April. Jadi sekarang sudah tanggal 17. Jadi kalau teman-teman setelah ini sudah bisa buat esai, sudah bisa memperbaiki esainya mungkin gitu. Jadi nanti tanggal 18, tanggal 19 pastikan sudah mengirim gitu kan. Barangkali nanti di tanggal 20 itu di tanggal terakhir banyak yang mengirim, jadi ada kesulitan atau menumpuk berkasnya, jadi kita nggak terbaca kan, karena kan pasti banyak sekali yang akan mendaftar di sini, ada ratusan bahkan mungkin ribuan mahasiswa yang mendaftar. Kalau kita nanti tumpuk di akhir, barangkali nanti terlalu banyak file yang diterima oleh pihak Kedubes, jadi ditolak, bisa jadi seperti itu. Makanya lebih baik dipersiapkan secara baik di jauh-jauh hari seperti itu. Ya 20 April paling akhir. Jadi pastikan 18, 19 itu sudah mengirimkan, ya. Wa ba'daha sayatimu tawassulu ma'an najihini faqat, ya. Ma'an najihina faqat, ya. Jadi setelah dikirimkan nanti kita akan menunggu informasi berikutnya dari pihak Kedubes, yang mana nanti akan dihubungi hanyalah orang-orang yang najihin, ya. Orang-orang yang diterima saja gitu. Jadi nanti nggak perlu atau nggak usah ditanyakan ke pihak atau di email lagi pihak Kedubes, apakah saya diterima atau kapan pengumuman, nggak usah. Kita tunggu saja nanti kapanpun itu, apakah nanti bisa sebulan, 2 bulan, atau mungkin tahun depan bisa jadi seperti itu, ya. Semua kemungkinan ada. Yang penting kita tunggu saja, sabar, jangan ada email lagi tambahan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pihak Kedubes seperti itu. Ya, hatifian. Nanti akan dihubungi melalui ponsel, ya. Apakah itu nanti mungkin melalui email atau melalui nomor HP kita, makanya pastikan sampai ada informasi kelulusan, nomor kita tidak berubah, email kita tidak berubah, dan selalu aktif keduanya, seperti itu. Litahdiri mau'idil muqabalati syafahiyati allati saya jadi aktuha abrol video conference iltizaman minasifarati bitatbikil quyudil ijtimaiyati. Nah, nantinya setelah diumumkan siapa saja yang lulus, nanti akan diinformasikan melalui ponsel atau emailnya, sekaligus menginformasikan mengenai jadwal muqabalah syafahiyah. Nanti berarti ada seleksi tahap berikutnya, yaitu wawancara, ya, syafahiyah, wawancara, muqabalah syafahiyah. Alati saya jadi abduha abrol video conference, yang akan diselenggarakan melalui video conference, ya. Bisa jadi nanti melalui Zoom atau nanti mungkin melalui Google Meet atau lain sebagainya. Nanti tunggu saja informasinya dari pihak pihak Kedubesnya. Iltizaman minasifarati bitatbikil quyudil ijtimaiyah, ya. Karena pihak Sifaroh juga pihak Kedubes ini juga memperhatikan aturan yang berlaku di suatu tempat, ya, suatu negara seperti itu. Artinya nanti kalau seandainya mungkin ini berkaitan sama COVID, ya, kalau misalkan nanti kasusnya meningkat, bisa jadi nanti diadakan video conference, ya, melalui Zoom, ya. Atau mungkin nanti bisa jadi ada kemungkinan, cuman kita nggak bisa memastikan juga, pihak Kedubes juga nggak bisa memastikan. Kalau seandainya nanti mungkin memungkinkan, ya bisa jadi nanti ada wawancara langsung, ya, apakah dipanggil ke Kedubes atau lain sebagainya. Jadi dipersiapkan saja, kalau sudah mengirim berkas, sudah menulis esai dan lain sebagainya, persiapan untuk wawancara nanti, dengan orang Mesir langsung tentunya, dengan pihak Kedubes, ya, seperti itu, ya. Berikutnya yurai antakuna jamil malafat al-mursalah fi sifati warna. Ini penting juga, ya. Semua berkas-berkas yang malafat, ya, berkas-berkas yang dikirimkan melalui email tadi, pastikan itu bentuk filenya adalah Word, ya. Jadi bukan PDF, bukan PowerPoint, bukan digambar-gambar dengan PowerPoint, tapi pastikan itu bentuknya Word. Berarti ini semua diketik, ya. Formulirnya diketik, lalu jawaban formulir diketik, lalu esainya juga diketik, ya. Fontnya atau ukuran fontnya itu sesuaikan saja dengan apa yang diberikan, karena kan yang diberikan oleh pihak Kedubes itu juga formatnya Word, ya. Jadi kirimkan Word juga, jangan kirimkan PDF, jangan kirimkan PowerPoint atau lain sebagainya, pastikan dikirim dengan bentuk Word, ya. Artinya kalau tidak Word otomatis akan didiskualifikasi. PDF gugur, PowerPoint gugur, apalagi Excel pasti gugur, seperti itu, ya. Wala yatimul iltifatu ila ghairi dzalik, tidak akan diterima atau tidak akan dilihat, ya, tidak akan diperhatikan yang tidak mengirim dengan bentuk Word. Artinya kalau tidak Word, ya selamat tinggal, seperti itu, ya. Kama yurai wuduhu raqmil hatif. Nah, ini juga ditekankan kembali, pastikan nomor HP yang diberikan, nomor ponsel atau nomor WA yang diberikan itu benar-benar jelas, artinya memang nomor yang aktif, ya, nomor yang bisa dihubungi dan akan selalu aktif, ya, wal barid elektronik, begitupun dengan emailnya, pastikan itu benar-benar aktif, bisa dihubungi, al-khas bi talib at-talibah, ya. Atau memang sebisa mungkin, ya, sebaiknya atau lebih bagus itu nomor pribadi kita, jangan nomor orang lain, ya, jangan nomor orang tua atau jangan nomor saudara, tapi memang nomor pribadi kita, ya. Nomor pribadi kita selalu dipakai, selalu aktif, seperti itu.
Saya kira cukup sampai di sini ya. Ada lagi di bawahnya? Bisa oh ya, cukup. Ya, jadi secara umum seperti itu ya formulirnya. Nanti mungkin kita bisa lebih eksplor lagi melalui tanya jawab ya. Silakan nanti teman-teman bisa untuk ada yang mungkin yang masih diragukan bagaimana cara menjawabnya atau ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Ulil Albab Versi Hafidhahullah Ta'ala atas penjelasan materinya. Kemudian acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab untuk sesi yang pertama dengan waktu 15 menit. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand ya, atau angkat tangan. Sepertinya di chat ada yang kirim pertanyaan, mungkin satu persatu moderator bisa minta tolong dibacakan. Pilih-pilih saja. Baik. Pertanyaan pertama, Ustadz, size font dan space-nya berapa ya kalau boleh tahu? Syukran. Oke, baik. Itu kan teman-teman mendapatkan file yang dari Kedubes itu kan bentuknya Word ya. Berarti kan situ sudah sesuai font dan size-nya sudah sesuai dengan itu. Artinya ikuti saja langsung ketik kan langsung otomatis mengikut ke font sebelumnya ya. Saya juga nggak tahu detailnya fontnya apa dan size-nya berapa, tapi ikuti saja langsung sebagaimana yang dikirimkan melalui Word itu ya. Karena kan versi Word yang dikirimkan ke kita bukan PDF. Jadi itu bisa nanti gampang untuk menuliskannya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya, maka harus diapakan, Ustadz? Eh, Kira-kira yang tidak ada jawabannya apa ya ini? Sepertinya sih kalau pertanyaan dari yang diminta itu semuanya ada ada jawabannya atau bisa dijawab ya, sekira saya. Kira-kira mungkin yang bertanya bisa menjelaskan, yang tidak bisa dijawab kira-kira pertanyaan apa ya? Secara detail. Karena kalau saya melihat istimarohnya sepertinya semuanya bisa dijawab ya. Nama tentu pasti bisa dijawab. Lembaga asal pasti kita tamatan SMA minimal gitu kan. Nomor HP, email pasti miliki, alamat pasti kita memiliki, kemampuan bahasa Arab tinggal dipilih, apakah pernah ikut tinggal jawab na'am atau la, profil ya kita tinggal isi seringkas saja profil ma'had kita atau pondok SMA kita, jarak kita tinggal cari di Google Maps. Saya kira itu saja ya, apa namanya, pertanyaannya dan bisa dijawab semua kalau saya kira. Jadi diharapkan dijawab semua ya, supaya nanti tidak didiskualifikasi oleh pihak apa namanya pihak Kedubes seperti itu. Oke, berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apakah ijazah termasuk syarat formulir dan apakah di formulir harus mencantumkan foto, Ustadz? Oke, tadi ya yang diminta oleh pihak Kedubes adalah formulir istimaroh ini ya, ta'aruf ini yang 2 halaman ini plus 1 halaman apa namanya, esai kita. Jadi cuma 3 halaman, tidak ada yang lain, tidak ada ijazah, tidak ada foto, atau tidak ada paspor, dan tidak lain sebagainya. Cukup yang diminta hanyalah istimarah, formulir yang 2 halaman ini, plus 1 halaman esai sebagai lampiran di halaman ketiga. Dalam satu file ketiganya, dalam bentuk Word, dikirimkan ke email Kedubes, seperti itu. Ada lagi? Kemudian mengenai bahasa, Ustadz, bagaimana kebijakannya? Bagaimana yang belum bisa berbahasa Arab? Kemudian untuk mengisi kemampuan bahasa Arab, apakah dihapus kata yang bukan pilihan kita?
Oke, sebenarnya ini kembali lagi ke kita ya. Artinya kalau kita ingin sekolah di Universitas Al-Azhar Mesir yang berada di Timur Tengah, yang bahasanya adalah bahasa Arab, tentunya ya pasti kita harus mampu berbahasa Arab. Itu sudah menjadi syarat minimal, syarat pertama. Karena kalau kita nekat ke sana dan tidak bisa bahasa Arab, kita mau jadi apa di sana gitu kan. Kita mau ternyata kita menyesal di sana, waduh ternyata pakai bahasa Arab saya nggak bisa. Mau pulang pun kita udah nggak bisa lagi. Karena kita mau tanya ke siapa, kita nggak bisa bahasa Arab, caranya pulang ke Indonesia lagi gimana. Jadi harus dipersiapkan semata mungkin dari sejak di Indonesia seperti itu. Jadi memang kita harus punya modal kemampuan bahasa Arab ya, meskipun masih patah-patah atau mungkin masih sedikit sulit mengucapkan atau baru mampu secara tulisan atau secara apa namanya membaca saja, tapi kalau lisan masih agak sedikit sulit, itu masih mending seperti itu setidaknya. Tapi makin kita usahakan. Nah, di sini juga mungkin sekalian saya sampaikan, insya Allah di Akademi Teras Quran bekerja sama dengan Faswa Center juga insya Allah mempersiapkan nanti silakan teman-teman tunggu saja ada informasi berikutnya. Kita mempersiapkan bimbingan bahasa Arab ya bagi teman-teman yang bahkan mungkin belum bisa bahasa Arab sama sekali. Nanti kita akan persiapkan bimbingan untuk eh, apa namanya itu nanti termasuk tes Kemenak juga nanti bagi yang ingin mengikuti tes Kemenak atau mungkin ingin PD apa namanya belum bisa sama sekali dan baru ingin belajar bahasa Arab juga nanti insya Allah bisa bergabung di sana. Nanti insya Allah tunggu saja informasinya dari pihak Teras Quran bekerja sama dengan Faswa Center seperti itu. Tadi yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara mengisi kemampuan bahasa Arab? Apakah dihapus kata yang bukan pilihan kita? Oke, berarti mungkin kalau seandainya kita belum bisa sama sekali ya setidaknya diisi dengan dhaif saja. Jadi tidak perlu ditambah kalimat apapun atau dikosongkan, jangan ya, diisi saja dhaif gitu. Tapi kalau seandainya kita berniat untuk ikut bimbel bahasa Arab setelah ini dan kita yakin akan bisa setidaknya jajidan gitu kan, silakan bisa diisi jajidan seperti itu. Intinya kembali ke kita masing-masing gitu ya. Jadi intinya apa yang diminta atau slot yang disediakan A, B, C, D, cukup pilih A, B, C, D. Gitu. Jangan ada kosongkan atau jangan dipilih yang bukan ada pilihannya seperti itu. Ya. Berikutnya, Kemudian untuk para peserta yang ingin bertanya secara langsung, interaktif, kami persilahkan. Ya, kepada Muhammad Ahmad, dipersilahkan untuk bertanya. Afan, sepertinya masih tolong di mute. mikrofonnya masih di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di mana tulisan profil tuh? Mohon maaf bisa diulangi, sepertinya agak putus-putus. Mungkin moderator bisa nangkap soalnya tadi. Afan, mohon diulang lagi pertanyaannya. Di mana tulisan semua ini? Di handphone, apa di kertas? Oh. Untuk mengisi formulirnya, Ustaz, di handphone atau di kertas, Ustaz? Oh, semuanya diketik ya, diketik melalui Word, ya berarti diketik nggak langsung di save, langsung save Word-nya itu langsung dikirimkan ke email, nggak perlu di print. Karena kan melalui email gitu kan, bukan dikirim melalui surat, tapi melalui email elektronik seperti itu. Baik. Kemudian untuk saudara Wahyu Syarif Bayrullah, alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya kita sudah lulus misalkan dalam seleksi tersebut, apakah kita nanti ditemukan atas biaya atau gimana Ustaz? Bagaimana Ustaz? Gua kurang itu tadi agak sedikit putus. Wah, Kalau nanti diterima, Ya, kalau misalnya kita seleksi kemudian kita lulus, kemudian apakah dari peserta yang lulus seleksi tersebut ditangguhkan biaya atau bagaimana? ya berarti ini intinya diminta untuk bayar ke pihak kedubes ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kalau untuk Nah. pembiayaan sendiri justru sebenarnya kita yang dibayar. Artinya kalau kita yang lulus, kita yang dibayar dari mulai tiket keberangkatan, nanti asrama di sana kita disediakan, ada uang saku bulanan, uang makan bulanan, bahkan ada uang buku bulanan kita disediakan nanti di sana kalau kita lulus seperti itu. Jadi tidak ada biaya apapun dari pihak kita kalau misalkan kita diterima, semuanya justru kita yang dibayar oleh pihak kedubes gitu ya, dari tiket keberangkatan kita, tadi apa saja dari detail-detailnya seperti itu. Jadi kita sudah tinggal di sana, sudah aman hidup, tinggal fokus kuliah saja seperti itu. Berarti langkah awalnya cuma ngisi formulir dan mengisi esai tersebut ya Ustaz ya? Ya benar. Jadi isi formulir, tulis esai, kirim, nanti tunggu informasinya kapan kita akan diumumkan diterima atau tidak seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Berikutnya. ada lagi Ustaz. Untuk persyaratan, apakah ada persyaratan umum dan khusus? Kemudian apa sih yang menyebabkan pengumuman itu bisa sampai 1 tahun Ustaz? Oke, pertama kalau persyaratan umum, persyaratan khusus sepertinya sejauh yang sudah disampaikan pihak kedubes itu belum ada. Artinya sebagaimana yang diinstruksikan sampai saat ini, lakukan saja hal itu. Artinya kalau kita cuma diminta untuk menulis esai dan mengirimkan formulir, kita kirimkan saja melalui email, lalu kita tunggu saja nanti. Apakah nanti dia diminta ini, itu, dan lain sebagainya, itu nanti informasi berikutnya. Nah, untuk pengumuman sendiri sebenarnya nggak mesti harus 1 tahun juga ya. Artinya kita nggak tahu, itu lebih tepatnya seperti itu. Kita bahkan kedubes pun nggak bisa memastikan itu nanti pengumumannya atau kita akan dihubungi kapan. Ya, apakah nanti bisa jadi cepat bulan depan, atau mungkin 2 bulan lagi, atau mungkin ya bisa jadi setahun ke depan seperti itu. Karena memang nggak ada kepastian dari pihak kedubes akan mengumumkannya kapan. Kan. Nah, ini juga pengalaman dari junior saya dulu waktu di itu ya, ada junior saya yang lulus di tes ini, dia itu bahkan menunggu setengah tahun untuk pengumumannya, lalu setengah tahun untuk keberangkatannya. Artinya setengah tahun dia lulus, nanti dari lulus itu ke berangkat itu dia juga nunggu setengah tahun gitu. Ya, jadi apakah itu menjadi patokan berikutnya seperti itu juga nggak bisa juga. Nah, ini kalau misalkan waktunya memang tepat, bisa cepat, nanti bisa berangkat cepat. Nanti kalau misalkan lama, ya bisa jadi lama. Gitu. Itu kembali lagi ke kebijakan dari pihak kedubes. Kita nggak bisa memastikan akan berangkat kapan. Ya, kalau nggak salah itu terakhir kali yang saya tahu itu berangkatnya itu malah di awal tahun gitu kan. Sementara kan semester awal itu kan di pertengahan tahun ya, bulan Juli, bulan Agustus gitu. Tapi dia berangkatnya awal tahun, akhirnya dia masuk ke semester berikutnya. Jadi setengah tahun pertama itu di Mesir belum belum apa namanya belum ngikutin kegiatan apa-apa seperti itu. Jadi nggak ada ketentuan pasti dan nggak ada kepastian juga dari pihak kedubes seperti itu. Yang dari saya ketahui. Berikutnya. Ini satu lagi Ustaz, ini untuk usia ijazah untuk bisa mendaftar jalur kedubes itu berapa tahun Ustaz? Kalau di sini sepertinya tidak mensyaratkan ijazah ya, artinya dalam arti dia tidak meminta ijazah kita, ya artinya selagi belum ada syarat itu semua masih bisa mendaftar. Mendaftar di sini kan nggak menjadi persyaratan segala macam, cuma yang penting daftar saja, tidak memperlihatkan kepada ijazah. Baru nanti mungkin di tes Kemenak, ya nanti kan biasanya di bulan Maret, April, Mei itu ada tes Kemenak, itu biasanya mungkin pihak Kemenak itu mensyaratkan ijazah ya. Jadi apakah 2 atau 3 tahun atau 4 tahun ya itu nanti tergantung pihak Kemenak. Tapi kalau untuk yang jalur kedubes ini itu tidak ada apa namanya tidak diumumkan mengenai persyaratan berapa tahun ijazah kita. Tapi kalau kita lihat dari mahasiswa-mahasiswa di Al-Azhar sana, itu sebenarnya nggak mesti berapa tahun ijazah. Bahkan nanti bisa saja kita ketemu sama orang yang sudah seumuran dengan bapak kita, ada itu nanti ya. Kalau nggak salah itu
usia masuk Al-Azhar itu antara ya usia 17 sampai 16 atau sampai 30 tahun itu masih bisa diterima sebenarnya kalau dari pihak Al-Azharnya. Nah, biasanya yang mensyaratkan ijazah berapa tahun itu pihak-pihak luar Al-Azhar seperti Kemenak misalkan atau pihak-pihak di luar Al-Azhar seperti itu. Baik para peserta yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin sesi pertanyaan kita telah habis ya. Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu istirahat selama 5 menit ya sampai jam 9.57. Terima kasih Mungkin kepada nanti yang Ustadz. belum kedapatan bertanya bisa bertanya melalui Telegram juga. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban-jawabannya pada para penanya. Baik para peserta yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sambil menunggu ke sesi yang selanjutnya, kami dari Faswa Center sedang membuka pendaftaran Middle S program Ma'had Al-Azhar ya, atau bimbingan untuk masuk Ma'had Al-Azhar.
Ma'had Al-Azhar itu apa sih? Ma'had Al-Azhar adalah merupakan lembaga pendidikan setingkat SMP dan SMA di bawah naungan Al-Azhar. Kemudian program pendidikan serta pendampingan para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar melalui jalur Ma'had Al-Azhar. Ya. Jadi Middle S program itu adalah program pendidikan serta pendampingan para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar melalui jalur Ma'had Al-Azhar. Nah, sedangkan Ma'had Al-Azhar itu merupakan lembaga pendidikan setingkat SMP dan SMA di bawah naungan Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar terdiri dari 6 tingkatan yang nanti lulusannya akan mendapatkan ijazah setara lulusan SMA dari Al-Azhar yang diakui di seluruh dunia serta dapat langsung diterima di Universitas Al-Azhar tanpa tes. Ya, jadi ketika kita masuk Ma'had Al-Azhar, ketika kita lulus nanti kita bisa langsung masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Ya. Kemudian juga di Ma'had Al-Azhar terdapat ujian akselerasi atau lompat kelas setiap tahunnya, sehingga biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun untuk lulus dari Ma'had Al-Azhar. Untuk info lebih lanjutnya, para peserta bisa menghubungi admin Teras Quran ya. Di nomor 0813 1669 0004. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita memasuki ke acara yang selanjutnya ya, yakni pembacaan profil singkat sebelum memasuki sesi yang kedua. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Akmal Dilfiandri, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu mahasiswa aktif di Lipia, Jakarta. Dan beliau juga adalah pengajar bahasa Arab di Fasoha Center. Kembali kami mengingatkan sebelum kita memasuki ke sesi yang kedua, kepada para peserta untuk mengisi absen yang telah kami sediakan. Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi yang kedua dengan materi tips dan trik menulis esai berbahasa Arab yang baik dan benar yang akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Dilfiandri hafizahullah taala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Ustaz bisa dengar ya? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ikhwan akhwat yang saya cintai, yang kami muliakan semua, para pencari beasiswa gitu ya, para pemburu beasiswa Al-Azhar yang semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Al-Azhar Mesir, kuliah di sana. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Kita bisa berkumpul di pagi menjelang siang hari ini ya. Pagi menjelang siang hari ini di tanggal 15 Ramadan, masih dalam keadaan berpuasa semua ya, mungkin yang ikhwannya semua. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka mempersiapkan ya pengisian beasiswa atau formulir beasiswa ke Al-Azhar Asy-Syarif melalui jalur ke Dubes Mesir ya, Kedutaan Besar Mesir di Jakarta tahun 2022. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas bimbingan dan juga jerih payah beliau, kita dapat keluar dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya iman. Ya, ikhwan akhwat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini
agenda kita adalah membahas tips dan trik untuk menulis esai atau insya ya. Insya yang diminta dalam seleksi beasiswa ini. Ya, tadi sebagaimana sudah disinggung oleh Ustadz Muhammad Ulil Albab di sesi pertama, bahwa untuk mendapatkan beasiswa ini, untuk mendaftar ini ya, diminta untuk membuat sebuah karangan esai ya, karangan esai atau insya disebut ya, atau karangan yang berjumlah satu halaman ya. Jadi insya Allah dalam waktu kurang lebih 20 menit ya ke depan, kita akan bahas sedikit ya, tentu 20 menit ini sedikit banget ya, nggak mungkin bisa bahas banyak. Ya, kita bakal bahas sedikit tentang tips dan trik menulis esai yang baik dan benar sesuai dengan kriteria yang diminta, insya Allah ta'ala. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ala barakatillah, kita mulai. Nah, jadi ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah. Pertama untuk membuat sebuah esai atau karangan, atau insya ya, istilahnya insya atau takbir mungkin ya. Nah, di sini pertama kita harus persiapkan materi. Ini sebelumnya Afwan jelas ya, share screen-nya kelihatan semua atau tulisannya mungkin buram gitu. Coba dikasih tahu ya kalau ternyata nggak kelihatan ya. Nah, langkah pertama untuk membuat insya atau karangan atau esai itu pertama harus persiapkan materinya dulu matang-matang. Ya. Jadi materi yang saya maksud di sini adalah materi yang diminta oleh Kedubes. Tadi ada yang ingat nggak apa pertama? Ini mungkin kalau bisa langsung interaktif aja ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama apa tadi? Materi pertama. Temanya adalah? Ada yang ingat? Iya. At-tawasul at-taqafi kajisrin lil hadarat, bahwa ini hubungan atau kontak kultural sebagai jembatan antara hadarat ya, atau budaya-budaya atau peradaban-peradaban. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah daurul fardi ya, daurul fardi sana lupa ya lengkapnya. Daurul fardi fi ta'zir tasamuh wa tasaddi bit tatarruf fil mujtama' ya, untuk peran individu dalam menguatkan toleransi dan juga menghadapi ekstremisme dalam masyarakat. Nah, dua tema ini insya Allah akan kita bahas sedikit. Nah, sebelum kita mulai ke situ, harus pertama-tama ikhwan dan akhwat semua, akhi dan ukhti semua, harus paham dulu apa ini yang diminta. Jadi pertama, mungkin kita bisa, ini yang pertama nih, poin pertama. Afwan mungkin ada gangguan jaringan sambil menunggu ya. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran ya? Afwan, ada koneksi ini tadi ya. Oke. Masalah koneksi sebentar, tadi mohon maaf ya. Afwan, ikhwan akhwat semua. Kita lanjutin. Tadi pertama kita membahas soal contoh-contoh esai lalu apabila tersedia. Nah, ini mungkin penting ya, kalau pengalaman yang pernah ikuti dari
esai-esai beasiswa itu, baik ya, kedubes ini ataupun beasiswa-beasiswa lain, itu biasanya setiap tahun kan meminta kurang lebih formatnya sama. Nah, itu membantu sekali kalau misalkan kita bisa dapat esai-esai tahun sebelumnya. Nah, ini walau alam ya, Anda pribadi belum mendapatkan esai sebelumnya, atau contoh mungkin dari peraih-peraih beasiswa sebelumnya, tapi walau alam mungkin kalau misalkan ada, ini sangat membantu insya Allah ya. Nah, itu berarti bonus ya. Nah, yang pertama nih, ya, poin kedua mungkin yang paling penting, pahami dengan baik tema yang ditentukan. Jadi tema tadi yang dua, yang apa namanya, at-tawasul sama daurul fard itu dipahami dengan baik dulu ya sebelum mulai isi esainya. Kemudian yang ketiga, identifikasi keinginan penguji. Maksudnya kita harus identifikasi atau mengetahui dulu apa yang diinginkan oleh penguji. Maksudnya apa yang diharapkan oleh penguji dari esai kita. Jadi misalkan dari bahasa ini tadi apa? Misalkan contoh yang pertama at-tawasul at-thaqafi kajisrin lil hadarat. Nah, dari judul ini, tema ini kira-kira apa tujuan yang diharapkan oleh penguji yang kita akan jabarkan di esai tersebut. Nah, misalkan dari esai tersebut kita misalkan diharapkan untuk menonjolkan peran atau ini ya apa namanya urgensi kontak antara interkultural dalam membuat ini ya hadoroh ya apa peradaban ya apa ya. Jadi peran penting hubungan interkultural dalam peradaban. Nah, itu misalkan begitu. Jadi kita menonjolkan sisi positif dan sisi pentingnya hubungan antar kultur. Nah, itu misalkan begitu ya. Jadi kita kira-kira apa nih yang penguji mau? Walaupun mungkin nggak disebutkan ya. Jadi nggak ditulis di situ kriteria tema ini seperti apa, nulisnya apa aja yang dibahas, kan cuma judul doang. Nah, ini minimal kita bisa nerka-nerka sedikit. Oh, mungkin yang diinginkan oleh penguji dari tim kedubes begini. Nah, itu. Ya, dan keempat, setelah udah tahu kira-kira tujuan kita apa, udah paham materinya apa, nah buat analisis. Nah, istilah analisis ini kita cari materi, kita kumpulin bahan-bahan, mungkin sumber-sumber referensi ilmiah, ataupun buku, artikel, atau video YouTube, ya, atau ya mungkin teman gitu ya. Oh, materinya nggak muncul ya? Oh ya, Van ya. Ya, riset semua ini berarti. Ya, oke. Udah muncul ya? Ya, masih di slide yang sama. Nanti ini insya Allah dikirim juga di grup ya, bagi yang hadir sampai akhir tentu ya. Oke, yang keempat tadi buat analisis. Jadi analisisnya kita buat, kira-kira nih dari tema ini kita butuh referensi kan pasti. Nggak mungkin dong, ya mungkin sulit ya, karena apalagi ini materinya berat kan ya, kawan-kawan ya. Materinya ini lumayan, pembahasan ini cukup berat ya. Misalkan hubungan interkultural dalam peradaban, menghadapi ekstremisme ini kan kayaknya sulit kalau kita cuma berpangku dengan pengetahuan kita, wawasan kita sendiri. Nah, ini sebaiknya kita kumpulin referensi sumber-sumber ilmiah yang bagus gitu ya, yang kredibel, supaya kita bisa masukin ke dalam esai kita, dituangin isinya ke situ. Nah, mungkin makanya jadi di tahap ini kita kira-kira kumpulin nih, Ikhwan Akhwat, ya, cari buku apa ya yang bagus. Nah, referensi artikel apa nih yang bagus. Di Google pun sebenarnya cukup ya, cuma hati-hati sekali lagi di Google jangan sampai plagiat ya, jangan sampai copas. Nah, ini copas ini bahaya ya. Karena setahu Allah taala alam ya, kalau di mana-mana ya, kalau ketahuan plagiat, copas pasti langsung ditolak, pasti ya. Nggak mungkin dibolehkan kalau plagiat ya. Nah, yang kelima, catatlah poin-poin penting yang ditemukan sama analisis. Jadi tadi setelah udah kita kumpulin materinya, kita udah baca-baca artikel, buku, video segala macam, tinggal kita rangkum kira-kira apa yang kita mau tuangin ke dalam esai kita. Nah, esai ini kan panjangnya berapa tadi? Satu halaman ya. Nah, satu halaman ini berarti kan pendek banget ya. Satu halaman ini pendek banget. Gak mungkin, apalagi tadi kita bilang materinya berat, materinya tuh ya perlu mikir gitu ya. Tapi satu halaman. Nah, berarti kita benar-benar perlu ngeringkas poin-poin apa aja yang perlu ditulis di situ. Nggak mungkin semua yang kita mau ditulis di situ gitu ya. Jadi poin-poin penting aja.
Nah, ini kita mau bahas sedikit soal baru pembahasannya. Nah, ini mungkin akan agak sedikit interaktif dikit di sini ya. Matlubun kitabatu safhatin fi ayyin minal mawdu'ati taliyah wa yatim ursaluhu kamurfaqin bistimarati ta'aruf fi baridi taqaddumi wahid wa saytum istibadul mutarasyihin alladziina yursiluna aktsar min baridin elektronik. Jadi kita diminta satu halaman dari tema-tema berikut dua itu untuk kemudian dikirimkan dan apa namanya di situ tuliskan wasayatim mustiba'atul mutarasyin yang mengirimkan lebih dari lebih dari satu kali itu akan ditolak. At-tawasul pertama temanya at-tawasul at-taqafi kajisrin lil hadarat ya. Nah, ini ada yang mau terjemahin nggak dengan bahasa sendiri? Tentu ini kan bahasa Arab ya. Jadi terjemahan ke Indonesia biasanya agak sedikit berbeda-beda, mungkin nggak masalah ya. Ada yang punya pendapat nggak kira-kira? Apa artinya nih? Coba. Tentunya ada yang komunikasi katakan budaya sebagai jembatan peradaban. komunikasi Budaya sebagai jembatan peradaban. ya, komunikasi budaya sebagai jembatan peradaban. Iya, barakallahu fiik. Tadi nggak kelihatan namanya siapa itu, mungkin nggak ada hadiah ya, ini nanya doang ya, jadi nggak ada door prize ya. Ya. Oke, barakallahu fiik ya. Ada lagi kira-kira yang mau jawab apa nih? Sekali lagi ini Ana mau memancing aja ya, pembahasan sedikit. Ada lagi yang mungkin berbeda pengertiannya? Nggak ada ya? Oke, ya jadi insya Allah, oh ya mungkin ada yang raise hand ya. Tadi, udah turun lagi ya. Oke, ya jadi at-tawasul ats-tsaqafi kajisrin lil hadarat. Nah, ini hubungan atau kontak ya, kontak kultural sebagai jembatan bagi peradaban-peradaban. Nah, ini mungkin secara garis besar ya. Nah, ini Ana sudah mungkin kita bagi ke yang pertama dulu ya. Ini arti yang Ana tulis ya. Sekali lagi mungkin karena terjemahan mungkin agak sedikit berbeda, nggak masalah ya. Intinya poinnya harus kita samain dulu nih maksudnya. Kontak kebudayaan sebagai jembatan bagi peradaban. Nah, ini mungkin ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang anak IPS di sini dulu? Ada yang anak IPS dulu di sini? SMA-nya mungkin ya. Nah, yang ada tunjuk tangan mungkin ya. Ada. Ya. Nah, mungkin di IPS dulu ada nama pelajarannya sosiologi. Pernah dengar sosiologi dulu? Iya. Ya. Nah, pernah dengar ya. Nah, ya jadi dalam sosiologi itu ini wallahualam ya, Ana sekali lagi bukan guru sosiologi, bukan lulusan sosiologi pula. Yang Ana ingat aja ya, dulu pernah sekali dibahas namanya culture contact ya, cultural contact ya. Jadi kontak kebudayaan, maksudnya jadi ada satu budaya dengan budaya lain yang berbeda, berhubungan gitu ya, baik secara misalkan materi ya, dagangan, atau misalkan kebudayaan misalkan melalui entertainment ya, tapi misalkan hiburan atau misalkan bahasa atau kekeluargaan misalkan gitu. Nah, itu intinya ada kontak antar dua budaya yang berbeda. Nah, ini sebagai jembatan menuju peradaban. Hadoroh, peradaban itu apa sih, Ikhwan Akhwat? Ada yang tahu? Hadoroh ya, peradaban apa tuh? Ada yang tahu? Peradaban? Hah? Ya. Ya. Peradaban kalau misalnya itu tentang suatu kekuasaan yang di masanya itu berkuasa dengan kekuasaan yang tinggi. Oh ya, menjadi intinya seperti suatu kebiasaan masyarakat tertentu. Ya. Suatu kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadi akan terus-menerus ya menjadi peradaban. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian ada lagi? Nah, mungkin karena waktunya singkat ya, mungkin Ana sedikit percepat mungkin. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat di kamus ya, di Mu'jam ya, hadoro itu apa? Hadoro itu adalah misalkan zahir ya, di sini apa? Mazahir ya, mazahir at-taqaddum ya.
mazahir at-taqaddum ruqi fi mayadinil ilm. Ya, jadi bentuk-bentuk atau bukti-bukti, alamat-alamat gitu ya, kemajuan dan juga ketinggian ya, atau apa namanya, peningkatan dalam berbagai medan ilmu ya, dan juga agama dan juga budaya segala macam. Jadi intinya ya, mungkin ini yang Ana sampaikan ke antum sekali lagi melalui penamatannya, bahwa yang diminta adalah bagaimana melalui kontak antar dua budaya ini bisa memajukan sebuah umat, sebuah peradaban. Jadi bagaimana dengan kontak antar dua budaya, ya, kontak kultural ini bisa menjadi jembatan atau menjadi wasilah menuju sebuah peradaban, antar peradaban, ya, kemajuan. Intinya gitu ya. Jadi Contohnya, Ustaz. melalui Contohnya, Ustaz. Contohnya misalkan ya, tadi kontak perdagangan misalkan ya, kebudayaan perdagangan. Ini misalkan ada kultur A, kultur B gitu ya, masyarakat A, masyarakat B, ya, kemudian saling bertukar jual beli, berdagangan ya, membuka jalur perdagangan. Nah kemudian alhasil dari apa namanya, kontak antara kultur A dan kultur B, mereka kan saling kenal dong. Oh ternyata misalkan Arab dan Indonesia misalkan dahulu ya. Kemudian setelah ketemu, Indonesia belajar dari Arab kan, masyarakat pedagang Arab belajar dari pedagang Indonesia misalkan begitu. Nah dari pertemuan ini ya, dari persilangan ini nanti akan muncul suatu peradaban. Gimana? Maksudnya nggak langsung ya, tentu ya tadi melalui kebiasaan yang baru, melalui perubahan-perubahan kecil, lama-lama menuju sebuah peradaban. Nah itu Allah Ta'ala contoh yang Ana bisa berikan ya, gitu. Jadi intinya yang antum mesti cari di sini hubungan kontak kebudayaan, gimana bisa menjadi jembatan supaya maju sebuah masyarakat gitu. Pokoknya budaya dengan kemajuan gitu ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah yang kedua langsung kita singkat aja ke artinya. Nah ini arti yang Ana berikan, peran individu dalam memperkuat toleransi, ya, sifat toleransi dan menghadapi ekstremisme di masyarakat. Mungkin ini kayaknya lebih jelas ya daripada yang tadi, ya nggak? Kayaknya maknanya lebih jelas ya, nggak terlalu sesulit yang tadi ya. Nah, mungkin intinya bagaimana kita semua masing-masing sebagai unit dalam masyarakat terkecil ya, individu satu orang. Nah, kita nih sebagai manusia dalam suatu masyarakat, gimana kita bisa menolong ya, memperkuat sifat toleransi antara kita. Toleransi ini tentu ya mungkin kalau konteksnya di sini bisa dikaitkan dengan agama, tapi juga bisa dengan yang lain, misalkan ya sara ya, suku, agama, ras. Nah itu bisa digabungkan dalam konteks toleransi juga. Kemudian menghadapi ekstremisme, at-tatorruf ya. At-tatorruf itu kalau kita lihat mu'jam artinya adalah mujawazatul had ya, melampaui batas, atau misalkan al-mail ila torofin, kita berpihak atau condong kepada satu golongan tertentu saja. Ya intinya ekstremisme ini kayaknya sudah nggak asing ya di telinga kita, mungkin sering dengar. Ya intinya bagaimana kita menolong memperkuat toleransi dan juga menghadapi ekstremisme, karena kan bisa kita katakan bahwa toleransi ini lawannya ekstremisme kan gitu ya. Gimana kita cara menghilangkan ekstremisme dengan memperkuat toleransi. Nah ini tentu sebenarnya maknanya lebih gampang, cuma cara kita ngasih perannya ini mungkin yang lebih berat ya. Maksudnya jawabannya mungkin lebih berat. Kalau memahamin pertanyaannya kayaknya gampang, cuma jawabannya ini mungkin yang butuh pikiran lebih. Nah ini insya Allah bisa diberikan sesuai dengan pikiran masing-masing ya, karena pasti tentu peran, ya sekali lagi peran individu berarti berbeda-beda dari masing-masing individu gitu ya. Ada ini mungkin mempersingkat waktu, tapi tetap mana mau dengar nih soalnya. Ada satu aja yang mau kasih kira-kira jawaban peran apa nih kira-kira, supaya bantu Ana memahami lebih dan juga bantu ikhwan akhwat lainnya, saudara-saudara kita semua yang mungkin belum terlalu paham bisa lebih paham. Ada yang mau kasih satu jawaban atas tema ini?
peran apa dalam memperkuat toleransi dan menghadapi ekstremisme dalam masyarakat? Coba diresen. Ada yang mau ngasih jawaban? Belum ada nih. Mungkin lebih kepada penguatan jiwa sosial kepada masyarakat dan juga kepada antar agama mungkin kan ya. Ya betul, bisa Barakallahu fiik Mas Wahyu ya. Ya berarti menguatkan sifat toleransi, sifat terbuka gitu ya, mungkin open minded ya gitu ya, lebih lapang dada dengan perbedaan antara sara atau dan lainnya ya gitu ya, dengan perbedaan lah. Mungkin ya sudah sering dibahas pasti di sekolah-sekolah dan di mana-mana, dan juga mungkin kita bisa ini aja ya, ambil apa istilahnya, ambil besarnya, bukan ininya, ambil pepatah di berarti, lambang negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika ya, mungkin gitu ya, berarti ini jadi pelajaran PPKN ya. Berarti ada hubungannya dengan organisasi ini saja, lembaga kerukunan umat beragama itu ya? Bisa, betul Mas. Jadi, berarti ini kan konteksnya individu ya, berarti mungkin lebih cocok kita lingkupnya individu. Nah, mungkin kalau misalkan lingkupnya ke ormas, lingkupnya ke lembaga negara, lembaga lain, mungkin itu bisa dikurangi lah dalam artinya ya, karena fokusnya di sini ke individu. Berarti misalkan Mas nih, misalkan tadi Mas Wahyu, apa nih perannya nih Mas Wahyu dalam masyarakat untuk membantu toleransi. Nah ini khusus bukan agama aja ya, di sini nggak disebut agama doang ya, sekali lagi bisa jadi toleransi dalam ya suku, ras, ya, toleransi dalam ya masyarakat miskin dan kaya mungkin ya kan gitu ya. Nah, ini mungkin misalkan gitu. Intinya untuk toleransi secara umum gitu ya. Oke. Iya, menambahkan bentar. Ya. Nah ini saat nih tadi kan beberapa teman-teman ada yang kebingungan ya masalah pemilihan judul atau topik pembahasan. Ini kan topik besar ya, pembahasan besar. Seperti misalkan peran individu terhadap dalam memperkuat toleransi dan menghadapi ekstremis. Ekstremis ini mungkin bisa kan, atau toruf itu bisa dimaknai dengan radikalisme ya. Bisa dimaknai dengan juga radikalisme. Artinya teman-teman tinggal membahas aja. Misalkan contohnya di daerah teman-teman ada yang minoritas Muslim atau minoritasnya mana apa gitu. Terus bagaimana cara Ramadan di sana gitu ya. Ramadan di sana bersama dengan teman-teman yang ada non-Muslim sehingga bisa saling bertoleransi terhadap masyarakat seperti itu. Atau misalkan contohnya, kalau misalnya mengambil contoh, misalkan terhadap orang-orang yang percaya atau tidak percaya COVID, misalkan kan ada yang nggak percaya COVID sama ada yang percaya banget COVID. Nah, yang radikal itu yang percaya, misalnya yang nggak mau banget, menolak banget COVID. Nah, itu gimana cara kita untuk bertoleransi agar tetap menjaga hubungan masyarakat bahwa ini tetap terjaga dan jadi baik seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nulis esai ini, kalau bisa diperhatikan, ini kan judul besar ya, berarti tinggal teman-teman bikin garis besar dulu nih, pembahasannya apa gitu yang mau dibahas di esai ini, karena kalian hanya diperintahkan untuk menulis 1 halaman saja. Yang namanya 1 halaman tuh nggak boleh bertele-tele, jangan kemana-mana, nggak usah misalkan saya tinggal di sini apa segala macam. Udah langsung aja ya, langsung kepada inti daripada pembahasannya, sebab Al-Azhar ya begitu. Al-Azhar itu kalau misalkan ngejawab 5 ya 5, dijawab 2 ya 2, tadi seperti yang sudah disampaikan. Tamam, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, barakallahu fiikum Ustaz ya. Oke, ya jadi gitu ikhwan akhwat ya. Jadi ini sekali lagi luas sekali permasalahannya, maksudnya konteksnya toleransi dan ekstremisme baik dalam agama maupun hal lain. Nah, ini bisa dicari korelasinya ya, peran individu dengan memperkuat dan toleransi dan menghadapi ekstremisme. Oke, jadi itu 2 temanya, silakan berarti ya, bebas ikhwan akhwat semua, silakan dipilih yang mana yang lebih srek mau dipilih, ya berarti tinggal dicari aja tadi ya, persiapkan kumpulin materinya, analisis sedikit gitu ya, kumpulin bahan-bahan, nanti tinggal dibuat catatannya sedikit.
Oke, nah sekarang Ana ya masuk ke buat langkah kedua, yaitu membuat kerangka esai. Nah, ini maksudnya membuat kerangka esai ini adalah kita membuat kasarnya dulu gitu ya. Kasarnya dulu, garis besarnya esai ini apa aja. Mungkin bisa kita buat kayak mind map gitu ya. Nah, ada mind map gitu, mungkin poinnya apa aja, atau kita buat poin-poin aja gitu dulu. Misalkan paragraf pertama ini, paragraf kedua tentang ini, 3 ini ya gitu ya. Jadi buat kerangkanya dulu, nggak usah tulis dulu. Jadi buat aja dulu ringkasannya gitu. Yang kedua 5W1H. 5W1H ini singkatan ya. Nah, ya. Why? Bahasa Inggris ya. Jadi 6 pertanyaan ini ya. What, where, who, why, when, how. Nah, ini betul. Ya. Jadi 6 pertanyaan ini apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, itu dijabarin semua gitu. Kira-kira apa aja yang perlu di sini. Jadi kita untuk mancing idenya itu dengan itu, misalkan apa namanya? Apa hubungannya, apa perannya tadi, misalkan apa peran individu. Where, ya mungkin misalkan where di mana lingkupnya, misalkan gitu. How, bagaimana perannya. Jadi mungkin bisa dibuat pertanyaan ini sekali lagi membantu aja ya. Ini nggak wajib tentu ya. 5W1H ini cuma tips saja kan. Sekali lagi namanya ini kita tips ya. Jadi tips gunain bentuknya pertanyaan apa yang mau dibahas ya. Kemudian ketiga, perhatikan ketentuan esai ini penting sekali ya. Tadi udah dibahas. Harus 1 halaman ya, tok 1 halaman ya. Jangan nulis 1 halaman malah jadi 1 bundel ya. Jangan gitu ya. Jadi kalau 1 halaman ya udah tulis 1 halaman aja. Nah, ya berarti 1 halaman itu walau alam ya, belum ada keterangan tadi yang mungkin ditanya sama ada salah satu akhwat ya, itu fontnya, marginnya, segala macam itu walau alam ya, mungkin belum ada keterangannya untuk karangan ini ya, untuk esainya. Jadi mungkin yang standar aja atau mungkin disamakan dengan tulisan formulirnya boleh gitu ya. Walau alam, Ana belum ada keterangan lebih lanjut soal rincian font dan segala macamnya. Ya berarti kira-kira mungkin 1 halaman itu bisa dapat kalau standarnya tulisan formulir itu ya. Mungkin 4 paragraf, 5 paragraf gitu ya. 4 paragraf ya mungkin ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama ini berarti poin utamanya. Jadi paragraf A ini bahas tentang apa? Misalkan paragraf A bahas tentang ekstremisme itu berbahaya. Misalkan gitu. Nanti itu kalimat utamanya. Nanti kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima nanti ngejabarin kenapa ekstremisme itu berbahaya, misalkan gitu ya. Nah, jadi setiap paragraf pasti harus ada kalimat utama ya, gitu. Baik di depan atau di akhir atau di keduanya. Kemudian susun gagasan-gagasan inti dari setiap paragraf. Ya, jadi setiap paragraf sebaiknya tersusun rapih gitu ya, gagasan-gagasan intinya. Oke, lanjut ya. Ini mungkin kita mau bahas dikit ya. Ini kalau nggak salah sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam berapa Ustaz ya tadi ya? Sampai jam 10.40 ya. Berarti ada 10 menit lagi kurang lebih. Mungkin nanti ada tanya jawab sedikit. Apa itu esai? Menurut KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah ya secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi intinya esai itu menurut KBBI adalah karangan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, jadi dalam esai itu emang sifatnya itu umumnya menyertakan pendapat atau gagasan pribadi atau istilahnya subjektif lah gitu ya. Makanya di antara ciri-ciri esai adalah pertama berbentuk singkat dan padat ya. Jadi ya maksudnya to the point gitu ya. Singkat dan padat, bahasanya nggak terlalu panjang, nggak terlalu panjang. Kemudian kedua, menjelaskan pendapat, sudut pandang atau argumen penulis terkait sesuatu. Berarti tadi terkait tema tadi, kasih pendapat pribadi nggak masalah gitu ya. Maksudnya memang saya pendapat yang dari pikiran ikhwan akhwat semua. Yang ketiga, umumnya memiliki struktur yang jelas. Maksudnya struktur yang jelas ini berarti tadi isi pembuka, isi, penutup, misalkan begitu ya. Jadi struktur esai rata-rata seperti itu, pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang keempat, informatif, berarti memberikan informasi untuk pembaca, dan persuasif. Persuasif ini berarti mengajak pembaca untuk menyetujui atau menolak pendapat yang dia sampaikan. Nah, tahap ketiga itu mulai menulis. Nah, mulai menulis ini maksudnya
ya udah, tadi udah dibuat rancangannya, udah buat planningnya, sekarang baru mulai nulis. Pertama, tulis gagasan-gagasan intinya. Berarti maksudnya setiap paragraf dimulai dari gagasan inti. Kemudian kedua, kembangkan dari gagasan itu. Tadi, misalkan paragraf A itu ekstremisme berbahaya. Nah, berarti dari paragraf itu ngomongin itu aja gitu. Biar gampang gitu ya. Biar mudah gunakan gagasan inti. Nah, yang ketiga ini penting nih ya. Nah, perhatikan nih kawan-kawan semua. Gunakan bahasa yang baik, benar, dan mudah dipahami. Bahasa apa nih? Bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab ya tentu ya. Jadi bagi kawan-kawan semua, ya, mungkin yang udah biasa menulis bahasa Arab, alhamdulillah, atau yang bagi belum, mungkin bisa diperhatikan dengan sangat ya gitu ya. Nah, bahasanya ini supaya simple, tidak terlalu bertele-tele, baik gitu ya. Nah, tidak ada kesalahan secara nahunya, secara sorofnya gitu ya. Nah, tata bahasanya betul. Kemudian yang keempat, perhatikan kerapian tulisan. Berarti maksudnya kerapian tulisan ini misalkan ya tadi fontnya semua sama, serasi, fontnya jangan besar kecil, terus ada titik gede sendiri, terus paragraf satu indent, satu enggak gitu misalkan. Jangan sampai gitu ya. Jadi rapi. Yang kelima, perhatikan ketentuan tadi. Berarti ketentuan yang satu halaman ya jangan lewatin. Dan yang keenam, hindari plagiat. Jangan jangan copy paste, jangan ngambil punya orang. Nah ini walaupun mungkin misalkan ya nggak keterima, maksudnya nggak ke detect ya, nggak ketangkep, ya tetap aja ini mengkhianati amanah ilmiah gitu ya. Jadi sebaiknya buat benar-benar dari pribadi sendiri. Lanjut. Nah, kita baru bahas nih sekarang struktur esai. Pertama, ada 3 ya, secara global ada 3. Pertama, pembukaan. Nah, pembukaan ini opening maksudnya pakai bahasa yang menarik perhatian. Maksudnya apa? Berarti awali esai ini sebaiknya ya, ini nggak wajib, tapi sebaiknya dengan statement atau introduksi yang menarik perhatian. Misalkan cerita, berarti misalkan pembukanya nih cerita, misalkan dalam pada zaman apa contohnya, misalkan kita mau bahas tentang tadi kultur tadi, berarti pada zaman masuknya Islam terjadi kontak kultural antara pedagang Arab misalkan begitu ya. Nah, jadi dengan cerita atau dengan pernyataan atau dengan fakta misalkan bahwa dalam masyarakat kita 50% atau 75% merasa ya ekstremisme merajalela misalkan begitu contoh ya. Intinya ada fakta atau kutipan quote gitu ya, quote dari misalkan hadis misalkan atau apa. Kemudian berikan gambaran inti dari esai, kira-kira esainya ini ngomong tentang apa gitu ya. Dan yang ketiga, jelaskan alasan atau masalah yang menjadi latar belakang pembahasan esai. Jadi maksudnya kenapa kita ngebahas ini gitu. Misalkan tadi tema pertama, nah, kenapa Ikhwan Al-Akhat ini ngebahas tema pertama, apa pentingnya gitu. Ya, apa hubungannya, kenapa diangkat masalah ini. Kemudian yang kedua itu isi. Ya, setelah pembukaan, opening, kemudian isi, konten. Nah, ini pertama inti dari esai. Jadi ya, pembuka kan cuma muka di aja gitu ya. Nah, ini baru inti. Inti ini berarti ya di sini dijabarinnya. Argumennya, ide-ide pokoknya di sini ditulis ya. Jabarkan ide-ide pokok secara sistematis dan jelas. Misalkan ya dengan, nah itu tadi, sertakan argumen dan sumber ilmiah bila ada. Misalkan ada sumber yang dipakai misalkan kitab apa gitu ya, atau buku apa, karena itu nanti ada apa namanya, daftar, bukan daftar pustaka, maksudnya ada riwayatnya gitu ya. Nah itu yang misalkan ditulis bisa dari pokok-pokok situ. Kemudian susun paragraf sesuai dengan ide pokok. Sampai sini jelas kan ya? Ada pertanyaan dulu nih sampai sini? Agak sedikit kita kebut ya karena waktunya juga tadi udah gini ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini penutup, kita berikan kesimpulan. Berarti poin yang kita mau sampaikan ya apa nih dari esai ini, tulis di penutup. Misalkan alhasil bahwa tadi kontak kultural apa namanya memiliki peran yang sangat besar terhadap kemajuan peradaban, misalkan begitu. Nah, jadi intinya dikasih kesimpulan. Kemudian gunakan bahasa yang meyakinkan pembaca akan gagasan esai sesuai dengan tujuannya. Jadi ini kan closing gitu ya, kayak orang menjual gitu, mau closing jualannya ya dipersuasi lagi, diajak gitu, bahwa memang ini pendapatnya begini, ya seperti ini gitu.
Ya, jadi lebih meyakinkan gitu suaranya. Oke ya, pembuka, isi, penutup. Yang keempat, cek, dan cek. Berarti kalau udah selesai, tadi udah selesai sampai penutup, satu halaman, udah rapi, udah jadi, cek. Typo, ada typo nggak? Ada salah ketik nggak? Ada salah huruf, salah kata, salah. Kalau bahasa Arab misalkan fiilnya salah, fiil madhi tukar sama fiil mudhari misalkan, atau apa ya, nahwunya misalkan gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kedua, teliti formatnya. Formatnya berarti misalkan tadi margin, spasi, nama, tanggal, dan sebagainya harus jelas. Yang ketiga, perhatikan hubungan dan alur dalam esai. Ini esainya udah rapi belum nih? Misalkan tadi pertama ngomongin soal bahayanya ekstremisme. Terus kedua, misalkan tiba-tiba ngacir ke pembahasan soal sejarah kelompok apa misalkan gitu. Nah, itu kan mungkin kalau nggak berhubungan sebaiknya diubah gitu ya. Jadi sebaiknya ada alurnya gitu. Paragraf 1 nyambung ke paragraf 2, nyambung paragraf 3 gitu. Dan keempat, pastikan tata bahasa Arab ya sudah benar tadi ya. Nahwu sorofnya, grammarnya, itu segala macam sudah dicek. Terakhir tinggal dikirim ya, dikirim ke pengujinya, dikirim ke email, tadi sudah dijelasin ya oleh sesi pertama tadi, ada emailnya tertera di formulir. Kemudian ini Anda sertakan alamatnya ya, kalau misalkan ya, tiba-tiba nyasar emailnya atau enggak ke ini, ya mungkin atau mau kontak-kontak, nah ini kontak Kedubes Mesir di Jakarta ya. Nah, Jalan Teguh Umar ya, Menteng. Nah, tadi sudah digambarkan juga oleh Ustadz Ulil ya. Kemudian ada nomor telepon di situ bisa dilihat. Nah, mungkin di Google gampang lah, ini cuma untuk disertain aja dikit ya. Pastikan alamat email dan isinya sudah benar dan lengkap. Jadi pastikan tadi formulir dan semuanya udah dalam format Word, dalam satu email sudah ada tulisan emailnya juga ya. Emailnya jangan kosong, jangan nulis kepada tadi ya azharexams2021@gmail.com terus dimasukin lampiran file kirim gitu, nggak ada judul, nggak ada apa. Nah ini jangan ya, tulis rapi sedikit gitu ya, sebaiknya begitu. Kemudian yang terakhir, jangan mengirim lebih dari sekali, karena tadi udah dibilang ya, yang mengirim lebih dari sekali akan ditolak oleh pihak kedubes. Itu saja. Ma'akumut taufiq wa najah. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Semoga bermanfaat ya, semoga jelas ya. Walaupun mungkin pasti ini belum belum ngebahas semua ya yang di esai ini. Pasti ada beberapa pertanyaan, makanya kita buka pertanyaan, sesi pertanyaan ya, untuk ikhwan akhwat semua yang mau bertanya. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Ustadz, mau bertanya, Ustadz? Iya, silakan. Ini apakah seperti makalah gitu, Ustadz, dibuatnya? Walau alam ya, kayaknya kalau makalah itu mungkin nggak disebut makalah juga ya, karena biasanya kalau satu halaman ini mungkin maksudnya nggak dalam bentuk makalah juga nggak masalah ya, esai biasa kayak mungkin biasa seperti artikel gitu ya, atau publikasi sedikit, itu mungkin nggak masalah gitu ya. Walau alam ya, apakah harus formatnya makalah, itu setahu Ana enggak ya, kalau dari keterangan yang ada gitu. Tapi kalau satu halaman itu, apakah di dalam satu halaman itu di situ diletak nama, setelah itu keterangan daftar isi dan footnote-nya juga, Ustaz? Oh enggak. Dan juga disediakan. Kayaknya enggak sih Mas, Mas Haris ya, enggak usah pakai halaman judul, ada judul gitu ya, terus nama, alamat, tanggal gitu, daftar isi enggak usah. Langsung aja esai benar-benar mungkin judulnya, tadi judulnya apa kan, yang satu atau yang dua, kemudian langsung paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 gitu. Insya Allah sih itu sudah cukup ya. Wallahu a'lam. Setelah itu nama pengirimnya itu gimana, Ustaz? Nama yang kita yang membuatnya itu gimana? Mencantumkannya di mana? Nah itu kan di formulirnya. Jadi kan jadi 3 halaman kan, formulir 2 halaman plus 1 halaman esai. Jadi informasi biodata Mas Haris ada di formulir gitu. Jadi kayak 1 lembar gitu.
jadi satu file gitu kalau bisa, atau mungkin satu email lah. Jadi formulir nama lengkap tadi yang apa, sekolah, asal, alamat itu, terus ketiganya masih satu email dengan esai tadi. Jadi nggak usah ditulis alamat segala macam, kayak nggak gitu. Itu formulirnya kita yang buat atau memang sudah disiapkan, Ustaz? Udah disiapkan, Mas. Ya, tadi kan udah dikirim ya dari pihak kedubesnya, udah ready di format Word, tinggal dibuka, nanti tinggal diisi sama Mas Haris. Yang kosong jawabannya nanti tinggal disertai misalnya halaman ketiga kalau bisa langsung dibuat ininya ya, esainya. Langsung isi berarti ya. Langsung gitu, Mas. Betul. Mau bertanya lagi, Ustaz, yang judul pertama tadi membahas tentang apa, Ustaz? Soalnya tadi aneh agak lambat masuk. Oh ya, judul pertama tadi itu tentang at-tawassul ats-tsaqafi kajisrin lil hadarat ya, kontak kebudayaan, komunikasi atau kontak kebudayaan menjadi jembatan menuju peradaban, bagi peradaban. Jadi intinya sih bagaimana dari kontak, dari komunikasi kultural itu bisa menjadi wasilah atau jembatan menuju peradaban, gitu sih kira-kira yang kami pahami sih gitu, Mas Haris ya. Jadi dari kebudayaan bisa jadi peradaban yang maju bagaimana gitu, Mas. Dari kontak walau alam gitu, Mas ya. Syukran, Ustaz. Jazakumullah. Mas Haris. Oh iya, aku. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Mas Wahyu ya. Ya, silakan Mas Wahyu. Begini, Ustaz, kan banyak dari para anggota yang belum paham tuh bagaimana cara membuat esai yang baik dan benar. Dan juga sudah saya jelaskan dari tadi, mungkin para anggota belum juga yang memahami bagaimana urutan-urutan susunan substansial yang tertulis dalam esai. Jadi lebih memudahkan, boleh nggak dikirimkan satu contoh esai konkret yang tidak berkaitan dengan tema 2 tadi. Contoh konkretnya aja biar nanti enak para peserta memahami, atau gambaran gitu. Oh, begitu. Walau alam ya, karena belum siapkan, belum ada siapkan referensi esai gitu ya. Mungkin kalau mau bisa dilihat di, ya mungkin bisa anak juga pasti ujung-ujungnya anak bakal nge-google ini pasti. Ya, pasti di ujung-ujungnya anak googling juga di sini. Jadi mungkin anak sarannya sih kayak Mas Wahyu dan teman-teman semua yang mau lihat esai yang udah jadi, istilahnya contoh jadi referensi, mungkin bisa lihat di Google ya, contoh esai ya, mungkin bahasa Arab ya berarti ya, gitu. Karena anak pribadi karena belum siapkan ada esai gitu ya, tadi belum sempat siapkan untuk buat begini gitu. Jadi afwan ya, mohon maaf belum ada nih bahannya gitu. Ya, syukur, Ustaz. Afwan Mas Wahyu. Oke. Ya, ada lagi yang dari chat tadi, ada yang tanya ya, bagaimana isian subjek emailnya. Walau alam ya, anak nggak tahu ya, kayaknya belum ada keterangan ya untuk subjek emailnya apa. Mungkin bisa diisi yang yang formal aja gitu ya, dengan bahasa formal mungkin ya. Walau alam ya, sekali lagi anak tadi sebut harus, dalam artian harus diisi subjek dan segala macam, itu mungkin bukan dari keterangan dari kedubesnya ya, itu yang istilahnya karena sopan santun lah gitu kan, kalau kita ngirim ke ini mungkin sebaiknya ada subjeknya. Tapi kalau subjeknya apa, walau alam anak nggak tahu. Mungkin sewajarnya aja gitu ya, dalam bahasa Arab yang rapi, salam, terus segala macam gitu ya. Mungkin begitu ya, walau alam. Nanti kalau ada info lagi mungkin bisa anak sampaikan. Oke. Ada lagi? Ya, ini qadarullah waktu membatasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanya di grup Telegram. Anak harap semua udah join ya di grup Telegram. Dan juga jangan lupa untuk isi absensi itu tadi udah dikirim ya di chat, absensi. Dan juga nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Selamat berjuang ikhwan akhwat semua, semoga diterima. Ma'akum taufiq wa najah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembalikan kepada Ustaz Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Ustadz Akmal Dirfiandri atas penjelasan materinya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik. Kemudian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhirnya. Juga kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi absensi ya, guna untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian juga kami dari Faswa Center membuka kursus bahasa Arab untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab ya. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan kelas. Di antaranya ada kelas bahasa Arab dasar, kemudian kelas ilmu sorof, kemudian ada kelas ilmu nahwu, kemudian ada kelas baca kitab, dan yang terakhir ada kelas ilmu balaghah. Dan insya Allah kita kedepannya akan membuka bimbingan untuk seleksi beasiswa Universitas Al-Azhar jalur Kemenak. Untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi admin Teras Al-Quran. Sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bareng dulu ya. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk on cam semua. Baik. Ya. Nanti anak akan hitung untuk di foto bareng ya. Baik. Bagi peserta yang belum on cam, silahkan untuk on cam kameranya. Sip, anak hitung ya. Wahid, isnin, salasa. Sekali lagi. Wahid, isnin, salasa. Baik. Barakallahu fikum. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.